Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita pada pagi hari ini kita belajar metodologi penelitian. Kita masuk pada materi metode dan instrumen pengumpulan data. Nah, kita lihat definisi dari metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Kemudian apa itu instrumen penelitian? Nah, saudara harus tahu ya mengenai instrumen penelitian yang saudara gunakan nantinya di dalam membuat penelitian atau ketika saudara membuat skripsi. Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah atau dianalisis. Alasan peneliti menggunakan instrumen apa saja? Di antaranya adalah instrumen ini dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui. Jadi gunanya, manfaatnya ini untuk membantu memperoleh data ya. Kemudian instrumen juga berfungsi untuk membatasi lingkungan atau ruang lingkup dengan cara tertentu ya. Jadi untuk batasan ya, batasan atau ruang lingkup. Maka instrumen ini juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan dari situasi. Kemudian instrumen juga dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dianalisa di masa yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamera, kemudian tape recorder ya, atau alat untuk merekam begitu. Kemudian begitu juga melalui tulisan atau narasi. Nah, jika Anda sudah dapat menentukan sumber datanya, maka pertanyaannya biasanya apa? Pertanyaannya adalah instrumen atau alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut ya. Jadi setelah Anda punya menentukan datanya ya, kemudian nanti Anda juga harus menentukan instrumennya, instrumen atau alat apa yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mendapatkan data tentang kepuasan pelanggan. Di sini adalah sumber datanya adalah pelanggan ya, sumber datanya pelanggan. Instrumennya apa? Instrumennya ya nanti berupa pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan yang akan diajukan ke konsumen. Itu ya. Dan alat tulisnya, itu instrumennya yang digunakan. Instrumen atau alat yang digunakan. Kalau sumber datanya adalah pelanggan atau customer, instrumennya, alatnya itu nanti berupa pedoman pertanyaan yang akan diajukan ke pelanggan atau ke konsumen dan juga menggunakan alat-alat tulis yang digunakan. Nah, instrumen bisa berupa apa saja? Bisa berupa tes, kemudian bisa berupa angket atau kuesioner, kemudian bisa melalui interview, kemudian bisa melalui observasi atau pengamatan ya, atau juga melalui pendokumentasian itu ya. Nah, kita lihat antara metode pengumpulan data dengan instrumen pengumpulan data. Kalau metodenya menggunakan tes tertulis, instrumennya apa? Instrumennya bisa menggunakan soal tes. Contohnya misalnya Anda ujian ya, ujian UTS, UAS ya. Instrumennya yang digunakan untuk mengumpulkan data nilai saudara itu berdasarkan apa? Jawaban ya dari soal tes. Instrumennya berarti soal tes yang saudara pakai untuk menjawab. Kemudian kalau metode pengumpulan datanya adalah tes lisan, instrumennya bisa berupa pedoman atau rambu-rambu pertanyaan. Kemudian kalau metode pengumpulan datanya adalah berupa angket atau kuesioner, instrumen pengumpulan datanya
berupa angket, kemudian skala bertingkat ya. Kemudian kalau metode pengumpulan datanya melalui wawancara, instrumennya ya bisa berupa pedoman wawancara atau bisa berupa checklist pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kemudian pengamatan atau observasi instrumen pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui checklist. Kemudian dokumentasi, ini instrumennya bisa melalui checklist atau bisa dengan kerangka atau sistematika data hasil analisis. Kemudian tes ya. Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan ya. Jadi digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, intelijensia atau kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam menggunakan metode tes, peneliti bisa menggunakan instrumennya apa saja. Instrumennya bisa berupa soal-soal tes ya. Dan soal tes ini bisa terdiri dari banyak butir tes ya, yang masing-masing mengukur satu jenis variabel misalnya. Ya, contoh tes misalnya tes kepribadian atau personality test, tes sikap atau attitude test, tes minat atau measurement of interest, tes prestasi, achievement test, kemudian tes intelijensia, tes bakat. Nah, kalau yang menggunakan tes ini biasanya adalah penelitiannya orang-orang psikologi begitu ya, yang menggunakan alat-alat tes. Misalnya untuk menguji kepribadian menggunakan alat tes kepribadian, ingin mengetahui tentang sikap seseorang menggunakan alat tes sikap, seperti itu. Kalau di ekonomi biasanya apa ya? Kita lihat di sini. Angket atau kuesioner. Nah, ini yang biasanya sering digunakan ya untuk peneliti-peneliti di bidang ekonomi ya, atau nanti yang bisa saudara lakukan di sini. Angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seseorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Itu adalah angket ya. Dalam kuesioner ini terdapat pertanyaan atau bisa berupa pernyataan ya, bisa pertanyaan, bisa pernyataan dan isian yang harus dijawab oleh responden. Jadi responden ini adalah orang yang menjawab, orang yang diberikan kuesioner, itu namanya responden ya. Jawaban yang diberikan bisa bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti. Jadi kalau pertanyaan tertutup, ini jawabannya sudah disediakan. Jadi saudara tidak leluasa memberikan keterangan tambahan ya. Itu namanya bersifat tertutup ya. Dan ada juga jawaban terbuka. Kalau jawaban terbuka ini responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran dari jawaban tertutup dan terbuka. Jadi bisa Anda nanti ketika membuat angket bisa memilih yang tertutup, artinya nanti sudah saudara sediakan jawabannya ya, jawaban A atau B atau C gitu. Jadi responden tinggal memilih ya sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan gitu. Itu namanya tertutup. Responden tidak memiliki kebebasan ya dalam memberikan penjelasan, memberikan alasan kenapa memilih jawaban itu begitu, karena jawabannya sudah disediakan ya, pilihan-pilihan jawabannya. Kalau yang angket terbuka itu responden bebas menuliskan jawabannya ya tanpa adanya paksaan. Jadi bisa menuliskan ya jawabannya sesuai dengan yang ingin dijawab oleh responden ya. Jadi nanti bisa variatif gitu ya. Ataupun bisa dengan metode keduanya ya. Jadi tertutup campuran ya, tertutup maupun terbuka. Misalnya ya, pilihan jawabannya sudah saudara sediakan di dalam angket, tapi Anda berikan kesempatan untuk memberikan alasannya. Misalnya A, B, ada alternatif jawabannya A, B, C, dan D.
Misalnya responden memilih jawaban B. Kenapa dia memilih jawaban B? Silahkan memberikan pendapat atau alasannya kenapa memilih B. Misalnya seperti itu berarti campuran. Kemudian jenis kuesioner ya dipandang dari cara menjawab. Kuesioner terbuka itu yang kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri ya, jadi bisa memberikan narasi itu ya sesuai dengan kalimatnya sendiri. Kemudian seperti tadi ya, kalau kuesioner tertutup ini sudah disediakan jawabannya oleh peneliti sehingga nanti responden tinggal memilih jawabannya yang ia anggap sesuai ya, jadi tidak ada pilihan untuk memberikan penjelasan begitu. Karena jawabannya sudah disediakan ya. Kemudian angket atau kuesioner, ini jenis kuesioner dipandang dari jawaban yang diberikan ya. Bisa bersifat kuesioner langsung atau kuesioner tidak langsung. Apa itu kuesioner langsung? Kuesioner langsung yaitu apabila responden menjawab tentang dirinya sendiri. Jadi jawabannya adalah jawaban langsung ya, yang dialami oleh responden tersebut gitu. Kalau kuesioner tidak langsung, ini jika responden menjawab tentang orang lain ya, misalnya disuruh mengamati si A ya, jawabannya bagaimana tentang si A, itu berarti responden nanti kan menjelaskan si A begini-begini, itu berarti kuesionernya bersifat tidak langsung ya, menjawab tentang orang lain ya. Kalau menjawab kuesioner langsung itu yang pertanyaannya berupa tentang yang dialami oleh responden itu sendiri, yang dilakukan oleh responden itu sendiri. Kemudian jenis kuesioner ya dipandang dari bentuk pertanyaan. Ada kuesioner pilihan ganda ya, ada kuesioner isian, kemudian ada checklist dan rating scale ya. Kuesioner pilihan ganda ya, ini berarti sama dengan kuesioner tertutup ya, seperti kalau Anda mengerjakan multiple choice itu kan Anda tinggal memilih, ada pilihannya A, B, C, D, Anda tinggal memilih jawaban yang benar, misalnya B, ya dipilih B begitu ya. Anda tidak perlu menjelaskan alasannya mengapa memilih B, sehingga sifatnya dia bersifat tertutup gitu ya. Kemudian kalau kuesioner isian ini berarti sama dengan kuesioner terbuka karena responden menjawab dengan kalimatnya sendiri, bebas menjawab ya, isai itu ya, menjawab dengan kalimat sendiri. Kemudian kalau checklist ini merupakan daftar di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom yang sesuai. Jadi ada pernyataan-pernyataan, kemudian nanti peneliti mengajukan pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut kepada responden yang sudah kemudian nanti di checklist itu ya, itu metode checklist. Kemudian rating scale yaitu pertanyaan yang diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan, misalnya dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju ya, dari yang sangat baik sekali sampai ke yang tidak baik itu misalnya itu ya, itu rating scale. Ini juga biasanya digunakan ya dalam menggunakan kuesioner. Kemudian jenis kuesioner dipandang dari media yang digunakan. Kuesioner yang diisi langsung oleh responden ya, jenis kuesioner ini dapat dilakukan jika peneliti maupun responden memiliki waktu yang cukup untuk menuliskan jawabannya pada kuesioner yang diajukan atau diberikan. Kelebihannya apa dari kuesioner ini? Kelebihannya itu responden dapat menanyakan langsung ya. Kalau kuesioner langsung ini kelebihannya bisa menanyakan langsung pada peneliti. Jika responden kurang mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan ya, Anda memberikan kuesioner bersifat langsung, ini kan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya responden ini kurang begitu memahami pertanyaan tersebut, ini bisa ditanyakan secara langsung kepada peneliti tersebut gitu.
Selain itu juga peneliti mendorong responden untuk menjawab secara benar dan jujur tanpa adanya campur tangan dari pihak lain ya. Kelemahannya apa? Ini tadi adalah kelebihannya. Sedangkan kelemahannya itu adalah jika jumlah responden banyak, maka peneliti perlu menambah tenaga pencacah ya. Kalau meneliti secara langsung ya, dilakukan secara langsung, kemudian respondennya banyak, kalau dilakukan secara sendiri ini kan ya repot ya, memet gitu ya, itu kemudian butuh waktu yang cukup panjang juga gitu, sehingga perlu tenaga pembantu gitu paling tidak ya. Kemudian kuesioner yang diisi melalui email atau telepon, kalau sekarang itu ada Google Form itu ya. Jadi biasanya dilakukan jika responden memiliki tempat tinggal yang relatif jauh dari si peneliti dan tidak mungkin melakukannya secara langsung. Kelemahannya dari kuesioner ini adalah selain membutuhkan biaya yang relatif mahal, jumlah kuesioner yang kembali biasanya lebih sedikit daripada jumlah kuesioner yang diedarkan secara langsung. Ya, kalau yang secara langsung tadi kan bisa saudara tungguin ya di situ ya. Jadi kalau memang orangnya bersedia ya kuesioner bisa kembali begitu. Kalau tidak kan Anda bisa langsung ganti mencari responden yang lain. Tapi kalau melalui email atau telepon atau Google Form itu kan tergantung respondennya ya. Biasanya kadang kan orang tidak selalu membuka email seperti itu. Kadang buka pun kadang juga diabaikan gitu, sehingga kemungkinan untuk kembali itu biasanya lebih sedikit ya, kecuali saudara ini terus saudara tembusi misalnya, yang saudara kirimi email begitu ya, ditanyakan lagi begitu. Itu kelemahan dari yang menggunakan email atau telepon atau tadi Google Form ya. Tapi kemarin juga banyak ya, waktu masa pandemi itu kan kita dihimbau untuk tidak banyak bertemu dengan orang, tidak banyak berkumpul begitu ya. Nah itu kakak-kakak kelas saudara itu yang menggunakan metode wawancara, mereka menggunakan cara menyebarkan kuesionernya juga menggunakan Google Form gitu ya, untuk menghindari tatap muka secara langsung. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Cuma kelemahannya ya tadi, jadi Anda harus menembusi lagi ya supaya mereka mau untuk mengisi begitu, gimana caranya gitu ya. Kemudian keuntungan dari angket ya. Keuntungannya apa? Tidak memerlukan hadirnya peneliti. Jadi tidak perlu hadir secara langsung. Misalnya tadi menggunakan Google Form atau email kan bisa lewat dikirim seperti itu, tidak harus hadir di lokasi ya. Ini biasanya kalau penelitiannya di lokasi yang sangat jauh seperti itu ya. Kalau Anda misalnya meneliti objek saudara tingkat Jawa Tengah misalnya, tidak hanya di Kudus ya, ada yang di Semarang, ada yang di Solo. Itu kan kalau Anda hadir satu-satu itu memperbanyak waktu ya, menghabiskan waktu banyak. Anda bisa kirim via email atau via Google Form seperti itu. Kemudian dapat dibuat anonim ya, anonim sehingga responden dapat menjawab dengan bebas dan jujur serta tidak ada beban tekanan ya. Bisa dibuat anonimnya, namanya bisa disamarkan atau boleh tidak diisi namanya, sehingga kalau diisi mungkin khawatirnya nanti responden ini takut ya, ketahuan ya identitasnya seperti itu, ketahuan jawabannya ya. Untuk menghindari itu agar responden bebas dalam menjawab sehingga diperoleh jawaban yang jujur atau jawaban yang benar-benar sesuai, biasanya dibuat anonim ya, atau tanpa nama gitu, namanya boleh di strip gitu. Dapat dibuat standar sehingga semua responden diberikan pertanyaan yang persis dan sama itu. Kemudian kelemahan angket atau kuesioner.
Responden sering tidak teliti di dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati, atau kadang pertanyaan susah kemudian dilewati, ditinggal ya, ganti pertanyaan berikutnya. Nah ini sehingga menyebabkan nanti nggak valid ya, nggak bisa masuk ya ke dalam data penelitian. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang juga dengan sengaja responden memberikan jawaban yang tidak jujur. Nah ini juga kelemahannya ya, tidak selalu, kadang jawabannya asal ya, ngasal aja, yang penting diisi gitu. Itu kalau respondennya tidak sepenuh hati dalam menjawab gitu ya. Kemudian tingkat pengembalian kuesioner yang rendah, terutama jika dikirim lewat pos. Itu tadi ya, lewat email atau bisa juga lewat pos. Nah lewat pos ini juga tingkat kembaliannya ini juga rendah, kecil ya, apalagi kalau tidak Anda sediakan. Makanya untuk tekniknya, misalnya Anda objeknya jauh ya dari lokasi saudara, itu misalnya Anda tidak memungkinkan untuk mengunjungi langsung, kemudian Anda kirim lewat pos, itu caranya ya sediakan perangko balasan ya, amplop dan perangko balasannya ya, supaya mereka mau ya. Kalau sudah nggak ada seperti itu, biasanya ya mereka mana mau ya ngirim balik lagi gitu ya, kecuali respondennya baik ya, peduli gitu. Tapi jarang-jarang seperti itu, biasanya orang ogah ya, nggak tahu siapa ini ya, kemudian ini mereka harus ke kantor pos, meluangkan waktu, kemudian harus mengeluarkan uang juga gitu. Makanya biasanya kalau yang seperti itu disediakan ini yang untuk membalasnya itu ya, sudah disediakan sama peneliti. Artinya Anda juga butuh biaya juga dalam hari ini, seperti itu. Kemudian waktu pengembalian yang sangat bervariasi, yaitu ada yang cepat tapi juga banyak yang terlambat, sehingga mengganggu atau memperlambat jadwal penyelesaian penelitian. Nah ini juga kendala atau kelemahannya ya. Kalau tidak Anda tungguin, tidak Anda parani secara langsung gitu ya, itu biasanya kan bisa terlambat gitu ya, bisa nanti ya setelah pekerjaan mereka, apalagi kalau mereka sibuk gitu ya, itu kan tidak tersentuh gitu ya. Itu kalau anda nggak menanyakan kembali gitu, kadang terlupakan begitu, sehingga nanti akan memperlambat jadwal yang sudah saudara tentukan gitu. Jadi kalau Anda pakai kuesioner, metodenya ya Anda harus ini ya, harus mantau terus ya, harus ngecek terus ya. Misalnya Anda tinggal kuesionernya, Anda kasih ini batasan waktunya, nanti misalnya diambil hari ini gitu ya, tanggal sekian gitu. Diharap supaya mengerjakan sebelum tanggal jatuh tempo yang saudara tentukan gitu. Sering-sering ditanyakan kembali begitu ya. Kemudian surat pengantar kuesioner ya. Kuesioner yang disampaikan ke responden ini sebaiknya diberi surat pengantar. Hal ini akan memberikan kesan bahwa responden ini dihargai dan sangat diharapkan partisipasinya. Jadi Anda buatkan surat pengantarnya terlebih dahulu ya. Jangan asal langsung kemudian angket saja Anda kirim gitu ya, langsung berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kan nanti bingung, respondennya bingung, ini maksud dan tujuannya apa gitu ya. Jadi harus tahu jelas ya maksud dan tujuan saudara meminta responden untuk mengisi ini untuk apa gitu. Kalau nggak ada keterangan seperti itu, nanti malah respondennya jadi takut ya ini untuk menjawab begitu, karena nggak tahu tujuan dan maksud saudara gitu ya. Kemudian hal yang harus ada dalam surat pengantar, diantaranya harus ada alamat responden lengkap dengan jabatannya jika ada ya, tujuan mengadakan penelitian dan pentingnya penelitian tersebut. Nah ini ya, tujuannya saudara untuk kepentingan menyelesaikan skripsi saudara misalnya seperti itu, sehingga diharapkan partisipasi responden gitu ya. Anda ini gunakan tujuannya ya. Biasanya kan kalau untuk skripsi masalah gitu ya, apalagi kalau kadang orang takut ya, misalnya
tentang perpajakan gitu ya, dikiranya nanti ini jangan-jangan nanti dilaporkan ke pemerintah gitu kan, nanti jadi takut kalau Anda nggak memberikan tujuan Anda memberikan angka tersebut gitu ya, gitu. Kemudian pentingnya responden dalam penelitian ini ya, jadi harapan ya supaya responden mengisi kuesionernya tersebut karena jawabannya sangat-sangat dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian waktu pengisian kuesioner, misalnya diharapkan kuesioner dikembalikan paling lambat 2 minggu sejak kuesioner diterima. Jadi tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya, Anda kasih batas waktu ya, jatuh tempo ya untuk diambil kembali kuesionernya. Jika digunakan jasa pos, sebaiknya disediakan amplop yang telah ditulis lengkap alamat peneliti dan sudah diberi perangko. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak Anda kasih amplop saja, itu kadang tidak kembali karena males nulis nulis alamat saudara ya, alamat baliknya, alamat mau untuk pengiriman balik itu nulisnya males, jadi nggak jadi dikirim begitu ya. Makanya biar ini Anda sediakan semua ya, sudah disediakan perangkonya, amplop, kemudian kepadanya dan darinya itu sudah saudara tulis dulu, sudah Anda sediakan ketika Anda ngirimkan, sehingga nanti responden ini tinggal mengirimkan saja ya, nggak perlu susah-susah nulisnya seperti itu. Tujuannya untuk mempermudah responden ya, biar respondennya mau mengisi. Kemudian ucapan terima kasih kepada responden ya, kadang tidak cukup dengan ucapan terima kasih ya, sekian dan terima kasih, tapi juga kadang untuk menarik supaya responden mau mengisi ya, itu biasanya dikasih responden diberikan souvenir begitu ya, dikasih pulpen ya, atau souvenir yang menarik. Ini untuk apa? Untuk menarik hati responden supaya mau mengisi gitu. Kemudian jangan lupa nama jelas pengirim dan tanda tangan pengirim itu. Kemudian untuk skripsi, di samping surat pengantar dari peneliti juga perlu melamparkan surat izin penelitian ya, yang diterbitkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan. Jadi kalau saudara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMK ya, nanti saudara minta surat izin penelitian ya, bisa minta ke sekretariat, nanti dibuatkan surat izinnya. Nah, ketika Anda mengirim kuesioner, Anda lamparkan itu surat izin penelitiannya ya. Jadi responden ini benar-benar yakin ya, memang ini tidak disalahgunakan ya, untuk kepentingan, benar-benar untuk kepentingan melakukan penelitian. Nah, ini contohnya ya, contoh dari surat pengantar kuesioner ya, bisa saudara baca di sini ya. Ada kalimat pembuka ya, yang terhormat Bapak Ibu pegawai di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sehubungan dengan penelitian yang sedang saya kerjakan dengan tujuan bla bla bla, dengan ini saya mohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini. Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah bla bla bla, disebutkan ya tujuan dari penelitian saudara sesuai deskripsi saudara. Nah, kemudian di sini seluruh data yang terkumpul melalui kuesioner ini adalah untuk tujuan akademis. Jadi ini untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan responden bahwa data nanti yang disampaikan tidak disalahgunakan ya, jadi benar-benar untuk tujuan akademis atau untuk penelitian. Jadi saya menjamin kerahasiaan data-data yang terkumpul ya, sesuai dengan kode etik penelitian ini. Karena kan takut ya kalau data-data atau jawabannya nanti dipublish atau disebarluaskan misalnya seperti itu. Jadi Anda yakinkan ke responden bahwa di sini adalah data yang diberikan benar-benar aman gitu ya. Kemudian tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kuesioner ini diisi secara lengkap dengan penilaian yang seobjektif mungkin berdasarkan pengalaman yang Anda miliki. Jadi biar
responden ini benar-benar menjawab secara jujur ya, secara benar-benar sesuai ya, itu sehingga nantinya hasil dari penelitian saudara tidak bias itu. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini ya. Semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah dan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh dari kata pengantar ya, surat pengantar. Jadi jangan hanya angket yang kemudian langsung Anda sebar tanpa ada pengantarnya seperti ini ya. Itu juga termasuk etika ya di dalam sopan santun ya, dalam meminta responden ya untuk mengisi kuesioner. Kemudian interview atau wawancara. Interview ini sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada responden untuk menggali informasi. Jadi wawancara yang dilakukan secara langsung tatap muka ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu pewawancara dapat meningkatkan kerjasama di antara pewawancara dengan responden serta memungkinkan responden mendapatkan klarifikasi dari pertanyaan secara secepatnya ya. Dalam melakukan wawancara, responden perlu diberikan insentif untuk membangun ketertarikannya dalam melakukan wawancara. Jadi itu ya, diberikan insentif. Misalnya Anda mau melakukan wawancara, respondennya Anda kasih souvenir ya, souvenir menarik begitu. Biar respondennya ini mau diajak untuk wawancara ya. Nah, kalau wawancara ini sifatnya terbuka karena di situ kan berupa wawancara kan tanya jawab ya. Ketika memberikan jawaban, kemudian Anda ingin menggali lagi pertanyaannya ya, menggali lagi jawaban yang diberikan responden ini bisa dilanjutkan lagi, responden bisa memberikan tambahan jawaban semacam itu sehingga ini sifatnya terbuka ya. Kemudian tujuannya ini untuk mengetahui data pribadi, mencari informasi, mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Jenis-jenisnya wawancara bisa wawancara seleksi, yaitu memilih orang atau kandidat yang qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Kemudian wawancara dengan menggunakan media elektronik juga bisa ya, lewat Zoom juga bisa ya. Wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media. Kemudian wawancara kelompok ini dilakukan pada 2 atau lebih wawancara sekaligus pada waktu yang sama. Kemudian interview ya, interview ini dibedakan menjadi 2, interview terstruktur dan interview tidak terstruktur. Kalau terstruktur ini daftar pertanyaannya ini tinggal memberikan tanda tik mark gitu ya, tanda checklist itu pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Kalau tidak terstruktur ini interview yang dilakukan secara bebas oleh pewawancara. Kemudian observasi atau pengamatan. Ini merupakan seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera ya, bisa menggunakan indera penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba dan pengecap ya. Itu. Ini biasanya untuk penelitian eksak gitu ya, yang memerlukan laboratorium untuk uji datanya itu ya, dilakukan pengamatan di laboratorium itu untuk eksak ya, atau juga bisa yang ekonomi misalnya kalau penelitiannya nanti bersifat kualitatif, yaitu biasanya melakukan observasi atau pengamatan ke objeknya. Kemudian observasi bisa 2 cara, yaitu non-sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak memakai instrumen pengamatan. Kalau yang sistematis ini menggunakan instrumen pengamatan. Kemudian dokumentasi ini berasal dari kata dokumen yang artinya semua barang-barang yang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku, notulen rapat ya, catatan, ini simbol-simbol atau gambar itu ya.
Metodenya bisa dilaksanakan dengan cara menggunakan pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori dokumen yang akan dicari datanya, atau bisa menggunakan checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Kemudian kualitas instrumen penelitian, ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian primer, ya, penelitian langsung dengan metode itu tadi, bisa kuesioner, bisa wawancara, ini Anda harus melakukan uji validitas dan reliabilitas, ya. Harus memenuhi unsur ini, persyaratan penting yaitu validitas dan reliabilitas. Jadi yang membedakan kalau penelitian primer dan sekunder, kalau yang primer ini nanti ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau yang penelitian sekunder tidak perlu, ya. Validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen, ya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur dengan tepat variabel yang diteliti. Tinggi rendahnya validitas instrumen ini menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran sebenarnya. Untuk mengetahui ketepatan data ini diperlukan uji validitas. Jadi bagi saudara yang penelitiannya nanti menggunakan data primer, bisa dengan angket, kuesioner, wawancara, dokumentasi, observasi, itu dilakukan dulu uji validitas, ya. Dan juga uji reliabilitas, ya. Uji reliabilitas ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, ya. Jadi pertanyaan di dalam kuesioner saudara nanti akan diuji ini, ya, validitas dan reliabilitas. Kemudian pengumpulan data, ya, data primer, pengumpulan data dulu, ya. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum, ya, berasal dari bahasa Latin yang artinya sesuatu yang diberikan, ya. Jenis-jenis data ini ada dua, data primer atau data sekunder, ya. Data primer ini data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, ya, secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk dapat mendapatkan data primer, maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Tekniknya bisa menggunakan tadi, ya, bisa menggunakan angket, kuesioner, wawancara, atau bisa melalui FGD, ya, forum group discussion. Kemudian observasi itu, ya, itu data kalau Anda menggunakan data primer. Kemudian data sekunder ini apabila data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, ya. Jadi tidak perlu melakukan wawancara, kuesioner, tapi sudah ada datanya, ya. Contohnya misalnya Anda nanti meneliti tentang keuangan, meneliti tentang data laporan keuangan di Bursa Efek. Itu kan Anda tidak perlu datang ke perusahaannya satu persatu. Anda cukup mendownload, ya, dari IDX atau meminta data dari BEI, itu, ya, data laporan keuangan perusahaan tersebut, ya. Kemudian Anda cari data yang saudara perlukan untuk penelitian saudara. Itu namanya data sekunder, ya. Kalau yang primer berarti yang Anda secara langsung tadi misalnya menyebarkan kuesioner, wawancara, begitu. Jadi nanti Anda harus tahu, ya, penelitian saudara ini nanti Anda pilih dulu, Anda tetapkan dulu menggunakan datanya, menggunakan data primer atau menggunakan data sekunder, ya, ditetapkan dulu di awal, ya, sesuai dengan judulnya, ya, sesuai dengan yang akan diteliti. Butuhnya ini datanya data primer atau bisa menggunakan data sekunder, gitu, ya, ditentukan dulu nanti. Kemudian jenis-jenis datanya berdasarkan bentuk dan sifat, ya. Kalau tadi berdasarkan sumbernya, kalau berdasarkan bentuk dan sifatnya,
Data penelitian dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, ya. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi, FGD tadi ya, forum group discussion, kemudian observasi. Itu data kualitatif ya. Kalau data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan ya, sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik ya. Nanti bisa dimasukkan ke alat uji, bisa SPSS ya, bisa menggunakan AMOS, EVIUS dan lain sebagainya. Oke. Itu materi kita pada hari ini terkait dengan instrumen dan pengumpulan data. Oke, silakan bisa dipelajari lagi ya. Selamat belajar dan selamat meneliti atau membuat skripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.